Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang mengelola keuangan ketika kondisi ekonomi memburuk. Indikator ekonomi yang ditunjukkan dengan kurs mata uang rupiah terhadap dolar telah membuat banyak pihak khawatir, bahkan bagi sebagian orang telah menimbulkan kepanikan. Bagaimana tidak? Bagi kamu yang punya investasi misalnya, dalam bentuk reksadana saham untuk tujuan keuangan jangka panjang dan diperuntukkan untuk jaminan atas dana pendidikan anak atau mungkin dana pensiun, tentu akan berpikir ulang. Berkaca pada krisis ekonomi 1998, gejolak ekonomi yang merupakan hal yang wajar kita temui, bahkan tidak ada negara yang luput dari krisis ekonomi. Berkaca pada krisis ekonomi 98, di mana nilai saham dan rupiah anjlok drastis, tapi setelah itu keadaan ekonomi perlahan bangkit dan bahkan lebih baik dari tahun sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian mengalami siklus. Tips pengelolaan keuangan saat menghadapi ekonomi yang memburuk. Berbicara tentang krisis ekonomi, tentu tidak lepas dari dampak yang terjadi. Dampak yang paling terasa adalah keadaan keuangan pribadimu. Untuk mengantisipasi hal tersebut saat bertahan dalam kondisi ekonomi yang buruk, selain perencanaan keuangan yang matang, berikut beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk mengelola keuanganmu ketika ekonomi memburuk. Yang pertama, jangan panik dalam mengelola keuangan. Panik hanya akan membuat kamu terburu-buru dalam mengambil keputusan dan justru merugikan keuanganmu. Agar tidak panik, bagaimana caranya? Kamu harus sangat objektif dalam memandang realitas. Dalam hal perekonomian, kamu harus melihat gejolak ekonomi tersebut dengan menggunakan perspektif yang tepat. Pelajari data-data historis sebagai langkah awal untuk menghalau kepanikan. Analisa gejala ekonomi dengan data yang objektif dengan melihat data historis mengenai krisis ekonomi minimal akan menimbulkan kesadaran bahwa gejolak seperti itu akan sangat mungkin terjadi. Yang kedua, buatlah skala prioritas pengeluaran. Meskipun data-data historis seringkali menunjukkan bahwa keadaan ekonomi bisa pulih dengan cepat, tapi tidak ada jaminan hal itu bisa cepat terjadi. Bahkan, oleh seorang pakar ekonomi sekalipun, dalam kondisi seperti ini, penghematan merupakan langkah yang sangat tepat. Penghematan yang dimaksud adalah kamu harus lebih teliti dalam pengendalian pengeluaran sehari-hari, misalnya dengan cara menunda keinginan atau belanja berdasarkan skala prioritas. Ketiga, lunasi hutang dan pilih tabungan yang tepat. Dalam kondisi ekonomi sulit, maka langkah yang terbaik adalah lunasi hutang kamu secepatnya. Apabila kamu hutang dengan menggunakan kartu kredit, kamu harus paham bahwa dalam kondisi krisis, bunga hutang akan membunuh kamu secara perlahan. Mengapa demikian? Karena bunga hutang, khususnya kartu kredit, sangatlah besar yang bisa membuat orang yang berhutang akan menjadi budak orang yang menghutanginya. Keempat, tabung dalam banyak bentuk investasi. Cara lain yang bisa kamu lakukan adalah dengan alokasi tabunganmu ke sumber pendapatan yang terdiverifikasi dengan baik, atau dengan kata lain, menabung uangmu dalam banyak bentuk investasi. Karena idealnya kamu harus menggunakan prinsip investasi tidak dalam satu keranjang instrumen investasi, karena akan sangat beresiko. Solusinya kamu bisa menggunakan entah itu unit link, deposito, saham, tanah, properti, atau mata uang asing. Kalau kamu tidak pintar untuk melakukan diversifikasi dana kamu ke berbagai jenis instrumen investasi, maka risiko yang terjadi pada investasi kamu akan full 100% menimpamu tanpa ada cadangan dari investasi lainnya. Menetapkan tujuan keuangan memang sangat krusial, karena nantinya seberapa besar dampak krisis yang kamu rasakan itu tergantung dengan kecocokan antara tujuan keuangan dan instrumen investasi yang kamu gunakan. Sebagai contoh, jika kamu berinvestasi untuk menggenapi uang muka rumah tahun depan, seharusnya kamu tidak memilih saham sebagai instrumen, karena di saat ekonomi mengendur, kamu akan kewalahan menyaksikan harga saham yang berjatuhan. Kelima, perbanyak dana cash dan tabungan liquid. Saat kondisi ekonomi memburuk, banyak kesempatan yang bisa kamu peroleh kalau kamu jeli. Perbanyak cash dan tabungan liquidmu, karena ketika kondisi semakin memburuk, kamu bisa membeli aset dengan harga sangat miring. Orang yang butuh uang akan menjual asetnya dengan harga murah, asal bisa segera dapat uang tunai. Kesempatan bagi kamu memiliki aset produktif dengan harga murah. Keenam, tiru kebiasaan orang sukses. Dalam kondisi apapun, sebenarnya kamu bisa belajar banyak terkait pengelolaan keuangan. Kalau kamu melihat orang yang kaya atau miskin, tentu ada pelajaran menarik di balik itu.
Bisa saja orang tuamu buruk dalam mengelola uang dan kamu belajar kebiasaan buruk pengelolaan uang dari mereka sehingga terbawa sampai sekarang. Kamu pun sulit untuk keluar dari kebiasaanmu yang telah dibentuk sejak kecil karena sudah terlalu mengakar. Tapi kamu bisa melihat hasilnya. Apakah keuanganmu saat ini sesuai harapan? Kalau tidak, berubahlah dalam mengelola keuangan. Amati lingkunganmu dan ambil contoh orang sukses untuk kamu jadikan referensi dalam mengelola keuangan. Kamu harus berusaha untuk mencari contoh orang yang memiliki keahlian dalam mengatur keuangan. Kalau hal tersebut kamu lakukan, maka kamu punya potensi untuk sukses. Lalu tips terakhir adalah disiplin. Tidak hanya cermat dalam mengelola keuangan, ataupun bijak dalam memilih investasi. Hal lain yang tak kalah penting adalah disiplin dalam mengatur keuanganmu, serta mempelajari tentang bagaimana mengelola keuangan yang baik. Baiknya hal ini tidak hanya dilakukan hanya saat ekonomi memburuk, tapi juga saat ekonomi dalam keadaan membaik. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat menabung demi mengumpulkan dana darurat. Salah satu manfaat menabung yaitu demi mencukupi dana darurat. Membangun dana darurat merupakan suatu bagian penting dalam setiap kegiatan ketika kita mengelola keuangan. Kalau kita tidak mempersiapkan dana darurat dengan baik, hal itu akan memberikan resiko kita terjebak pada hutang pribadi karena tidak siap menghadapi situasi yang tidak terduga di masa depan ataupun di keadaan sulit. Sebagai manusia, kamu tidak bisa memprediksi apa sih yang akan terjadi di masa depan. Tapi kamu bisa mempersiapkan dari sekarang. Salah satunya yaitu dengan menabung dana darurat dari setiap gaji bulanan yang masuk ke rekening kita. Apa sih pengertian dari dana darurat? Apa sih manfaat dana darurat untuk kehidupan? Kalau kamu biasa mendengarkan podcast saya atau melihatnya melalui video YouTube saya, kamu pasti sudah paham apa itu dana darurat. Buat yang belum menyimaknya, kamu bisa menyimak penjelasan berikut ini. Pengertian dana darurat dalam kehidupan sehari-hari, tentu kamu pernah mengalami kejadian tidak terduga. Dan kejadian ini tentu saja membuat kita harus mengeluarkan banyak uang. Contohnya saja, ketika ada anggota keluarga yang sakit, atau ketika kendaraan kamu mengalami kerusakan yang parah, atau ketika rumah kamu bocor atau perlu perbaikan dan renovasi. Apakah kamu sudah siap menghadapinya? Di sini, manfaat menabung dana darurat akan terasa penting untuk kestabilan keuangan milikmu. Dana darurat merupakan simpanan yang dipersiapkan untuk menghadapi keadaan darurat di masa mendatang. Manfaat dari menabung dana darurat akan sangat terasa ketika kita memiliki sumber penghasilan utama yang hilang, atau suatu keadaan yang membuat kamu harus mengeluarkan banyak uang secara tiba-tiba. Oleh karenanya, dana darurat tidak boleh digunakan sama sekali dan sebaiknya dialokasikan dalam bentuk rekening khusus. Besaran dana darurat setiap orang bisa saja berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan pendapatan setiap bulannya. Sebagian besar perencanaan keuangan menyarankan agar kamu mempersiapkan dana darurat minimal 3 kali gaji bulanan kalau kamu masih single atau belum memiliki pasangan. Sementara, ketika kamu sudah berkeluarga, jumlah dana darurat sebaiknya 6 hingga 12 kali gaji. Artinya ketika penghasilan utama kamu benar-benar hilang, manfaat menabung dana darurat akan membuat kamu aman untuk bertahan hidup selama 3 bulan ke depan. Manfaat menabung dana darurat. Dalam setiap kegiatan menabung, kita harus memiliki tujuan agar langkah yang ditempuh semakin mudah dan terarah. Salah satu tujuan orang menabung adalah untuk mencukupi nilai dana darurat. Besaran dana darurat sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, dan perlu diingat bahwa dana darurat untuk yang sudah berkeluarga selalu lebih besar daripada yang belum berkeluarga. Manfaat menabung dapat membantu kamu mempersiapkan masa depan. Inilah manfaat menabung dana darurat yang dapat kamu rasakan secara tidak terduga. Yang pertama, sebagai biaya berobat saat sakit. Kesehatan merupakan sesuatu yang sifatnya tidak pasti. Meskipun kamu sudah memiliki asuransi kesehatan, mungkin saja ada tagihan medis yang tidak tertutup oleh asuransi. Atau kalau kamu yang sakit, atau bahkan tertimpa kecelakaan adalah saudara sendiri,
tentu kamu ingin membantunya. Kadangkala, biaya berobat tidak cukup hanya rawat jalan saja, tetapi rawat inap di rumah sakit, tindakan operasi, dan perawatan operasi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ketika mendesak seperti ini, kamu dapat menggunakan dana darurat yang sudah dipersiapkan. Manfaat menabung dana darurat mungkin tidak akan kamu rasakan sekarang, tapi di kemudian hari yang sifatnya tidak pasti. Kedua, sebagai biaya perbaikan aset pribadi. Aset pribadi tidak dapat dipastikan kondisinya selalu baik-baik saja. Ada kalanya rumah rusak, atap bocor, ataupun kendaraan kamu membutuhkan servis yang besar. Kondisi-kondisi tadi bisa saja terjadi di luar perhitungan kita. Jadi manfaat menabung dana darurat akan sangat terasa ketika kamu sedang dalam kondisi tadi. Mulai sekarang, sisihkan pendapatan untuk mencukupi dana darurat. Ketiga, sebagai dana cadangan ketika kita tidak lagi bekerja. Karir yang bagus bukan alasan untuk tidak mempersiapkan dana darurat, karena tidak ada yang menjamin akan dipekerjakan seumur hidup oleh perusahaan. Apapun penyebab kamu kehilangan pekerjaan, baik karena PHK atau resign, artinya pemasukan kamu berhenti. Dengan memiliki dana darurat, tagihan bulanan kamu dan keluarga masih bisa terbayarkan, sekalipun tidak memiliki penghasilan. Manfaat dari menabung dana darurat sebagai pengaman akan terasa hingga kamu kembali mendapatkan pekerjaan. Dan yang keempat, alasan terakhir, yaitu terhindar dari hutang. Apakah kamu pernah mengalami gaji habis di tengah-tengah bulan karena ada pengeluaran tidak terduga? Di sisi lain, kamu harus membayarkan tagihan yang sifatnya penting. Kalau kamu tidak memiliki dana darurat, potensi untuk berhutang pada kartu kredit atau pada kerabat akan semakin besar. Berhutang memang tidak salah, tapi kalau terus menggantungkan hidup pada hutang, kamu seperti sedang menyimpan bom waktu. Di sini terasa sekali manfaat menabung dana darurat, yaitu untuk mencegah ledakan hutang saat kondisi darurat terjadi. Itulah manfaat menabung demi mengumpulkan dana darurat. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.